perempuan memang lemah tapi punya kekuatan. Nah, laki-laki lebih kuat dia, tapi bukan begitu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan itu akan Allah Subhanahu wa taala jadikan abidah, yang diaku sebagai hamba Allah, ta'iah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagi hari yang terang yang penuh berkah ini di Majelis Asy-Syifa Muslimah. Mudah-mudahan antumah berkah. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ki Abdul Rahim selaku khadim Majelis Asy-Syifa, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehat-afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan antumah jamaah muslimah Majelis Asy-Syifa, mudah-mudahan qabul hajat, dibanyakkan rezeki Allah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan 30 hari Allah Subhanahu wa taala perintahkan saum, berpuasa. Sekarang Syawal mendapatkan hasil setelah puasa sebulan itu Allah beri fitrah, Allah beri hasil. Seperti hidup di dunia ini terus mati, Allah beri hasil. Ketika di bulan Ramadan gak berpuasa, Allah beri akhir su'ul khatimah. Ketika di bulan Ramadan berpuasa, Allah beri akhir husnul khatimah. Seperti siang terus dirubahnya Allah menjadi malam. Zalika dinul qayyimah, Allah katakan. Itu ketetapan Allah. Seperti itu agama. Hati manusia itu ketutup setan, ketutup gangguan. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Salat dikatakan imaduddin, tiang agama. Kalau sholat diperhatikan, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seorang perempuan itu hatinya akan kuat, gak bisa setan masuk. Karena zikir, ibadah sholat itu termasuk di bulan Ramadan. Ketika berpuasa seorang perempuan itu di bulan Ramadan, dikatakan terus perempuan itu salihah, yang rajin ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan talihah, bukan perempuan yang gak salih atau gak ada cahaya, gak ada bekas ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala hijab, ditutup dari
kebaikan karena taraka sholat, meninggalkan sholat, dan naudzubillah min dzalik, malas puasa. Nah, ada penyakit ya, memang dikatakan kerjaan iblis laknatullah akan ganggu manusia. Dikatakan Al-Ghazali, Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Atusi, akan ganggu manusia dari depan, dari belakang, samping, kanan, kiri. Naam. Nah, itu karena apa? Karena nggak merhatiin sholat. Mahjub, terhijab hatinya dari pandangan Allah, susah rezeki terus. Iman gak karuan. Gak ngerti puasa Ramadan. Gak ngangenin Ramadan. Dari orang alim-alim, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, tuanku Syekh, itu sebelum Ramadan 6 bulan udah ditunggu Ramadan. Begitu selesai Ramadan sedih Syekh Abdul Qadir, ngangeni Ramadan. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Diikuti. Perempuan memang lemah tapi punya kekuatan. Naam, laki-laki lebih kuat dia. Tapi bukan begitu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan itu akan Allah Subhanahu wa taala jadikan abidah, yang diaku sebagai hamba Allah, ta'iah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salihah, yang memiliki cahaya ya di wajah perempuan itu, didemenin suami-suami. Oh ya, perempuan salihah itu nyenangkan suami-suami dari perempuan-perempuan itu. Maratun salihah, dikatakan zaujatun salihah, ketika seorang laki-laki mempunyai istri salihah itu senang dia lagi-lagi. Naam. Inama bu'itsu liutami makarimal akhlaq. Kelakuan terus yang dikerjakan seorang itu yang haram-haram. Tangannya nggak senang apa-apa yang baik. Bakhil, nggak mau sedekah. Nggak, susah karena nggak ngikuti akhlak al-karimah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ngelihat Rasulullah bagaimana ganaahnya Nabi Muhammad. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan ke Kanjeng Nabi. Salawat itu. Terus selawat ke Nabi Muhammad. Ini ngebuka mahjubnya, tertutupnya hati manusia itu dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Habib? Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Min ba'dul alim katakan itu, ketika seorang bersalawat ke Habibina Muhammad, ketika seorang bersalawat ke Nabi Muhammad, Allah suruh malaikat sallu ala Muhammad. Karena orang ini Allah perintahkan malaikat yang ribuan jumlahnya, triliunan itu, untuk salawat kepada Nabi, karena seorang yang ia bersalawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Akan terbuka kotoran yang dikerjakan tangan orang ini karena hati yang kotor. Yang diperhatikan keharaman pandangan seorang itu karena hati yang kotor. Bahkan dikatakan hati yang kotor ini sudah menunjukkan bahwa orang itu fasad, rusak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Ramadan didapatkan gak makan gak minum seharian. Pahala yang sunnah di bulan Ramadan Allah beri. Amal pekerjaan sunnah Allah beri pahala wajib. Karena apa? Karena Allah la haula wala quwata illa billah, yang selalu berserah kepada Allah. Ini gak akan gangguan syaitan, gangguan setan yang dikatakan di depan itu mengganggu, Allah batasi, Allah tutup. Dengan membaca ratibul atas, Allah tutup dengan membaca ratib. Dan dikatakan apa? Gangguan ini yang menjerumuskan seorang itu selama hidup di dunia mendapatkan kerugian. Dan Allah bersumpah, wal asri, Ramadan, Syawal, waktu-waktu salat subuh, zuhur, asar, innal insana lafi khusrin. Demi waktu itu, hari-hari itu siang dan malam. Dan ketika asar itu Allah katakan ke Kanjeng Nabi SAW, innal insana lafi khusrin,
sungguh orang yang mendapat kerugian wahai Nabi. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang iman kepada Allah, wa amilu shalihat, dan melakukan amal salih, termasuk perempuan itu yang mendapat pandangan Allah, yang diridho Allah, yang mendapatkan futuh hati, mendapatkan jalan pandangan yang halal, pendengaran yang didengar telinga yang barokah, apa yang disentuh tangan itu menjadi keberkahan, yang ketika masak menjadikan berkah kepada ahli keluarga. Dan itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq, dan enggak pernah menjaga lisan dari berkata-kata yang enggak manfaat. Nauzubillah, sampai terkadang khianat, terus ingkar janji, lisan bersama karena ucapan itu. Imamul amal dikatakan ada satu kerjaan karena ucapan dan enggak khianat. Dan terus dikatakan ini golongan-golongan munafik yang mendapat murka Allah sampai Allah bersumpah. Wa tawassaw bis sabr, dan kesabaran itu yang membuka ketutupnya segala kebaikan-kebaikan kepada diri perempuan itu. Sabar, dikatakan sabirah, perempuan yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memang dikatakan alimul ulama itu perempuan. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad, itu karena Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaan, bahkan seorang anak itu fi suhtil walidain, dikatakan bagaimana murka orang tua, dan itu yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummuka, seorang perempuan. Dan ketika seorang itu ia mengetahui ijabahnya hajat seorang hidup di dunia karena walidain, karena kedua orang tua itu perempuan, dan ketika di akhirat nanti mendapatkan surga, habis masuk surga ya karena keridhaan umi, karena keridhaan ibu. Itu kenapa hidup di dunia seorang takwa kepada Allah bihaqqa tuqatih, dikatakan dengan sebenar-benar takwa, tapi durhaka kepada orang tua haram orang itu melihat al-jannah. Na'udzubillah min dzalik. Al-jannatu tajri min tahtiha al-ummahat. Surga itu akan ditemui seseorang dari bagaimana ya seorang itu melihat surga itu merendahkan hati. Dikatakan wala tadzul, dikatakan patahkan sayap kesombongan seorang itu di hadapan orang tua. Nah, itu yang menjadikan perempuan itu melihat ngewongok surga, melihat kesenangan. Allah beri kuat selama hidup dunia dalam kelemahannya itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dikatakan. Tapi Allah memberikan kesenangan, kelezatan ibadah, enggak ketutup hati, enggak ada kotoran yang menutupi seorang perempuan itu sehingga enggak terlihat Allah. Susah mendapat hidayah, susah mendapatkan senang ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang perempuan itu salihah. Asar yang ditinggalkan ketika sholat perempuan itu, asar yang ditinggalkan, bekas yang ditinggalkan ketika seorang perempuan itu dilihat Allah. Ini perempuan melakukan apa perbuatan yang menyenangkan aku. Allah katakan seperti itu. Ilal ladzina amanu, Allah katakan ke Nabi. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, begitu ayat ini Imam Syafi'i kagum kepada ayat ini. Dikatakan Imam An-Nawawi bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, sampai Allah bersumpah demi waktu itu asar. Dan salawat ini ngantarkan kita hidup di dunia sampai ke akhirat. Ngenalin Nabi Muhammad ini menandakan seorang ini ahlu tuqa, yang takwa kepada Allah. Yang insya Allah kalau kita takwa, apa takwa? Ngerjakan ibadah yang Allah perintahkan dan taat. Takut karena kalau nggak dikerjakan mendapat azab, meninggalkan sholat. Ini mendapatkan kesenangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.